Allah, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu yang bisa membuat Nabi Isa di dalam perut ibu Maryam tanpa pernikahan, dan itu mampu Allah. Itu mampu. Kalau Anda tanyakan ke yang di luar Islam, pokoknya Tuhan membuat itu adalah Nabi. Kalau kita yang untuk umatnya Nabi Muhammad, kita tahu bahwa itu sangat mungkin terjadi. Alhamdulillah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu. Sehingga tadi hukumnya minum kopi apa? Masya Allah, kopi di hotel ini sih. Jadi kalau seseorang yang mengajarkan agama bahwa Allah itu Esa, Nabi Muhammad itu utusan Allah, ada surga dan neraka, Anda melakukan sesuatu yang dulu dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dulu Rasul begitu ngajar, ada Allah, sama. Nah, kalau yang mengajar agama, istiqomahlah dan ada di track yang benar. Nah, sekarang tentang yang mengajar bukan agama, itu juga bisa menuju akhirat, sama ubah ya. Ayah saya dulu ngambil fakultas hukum di Brawijaya. Istri saya arsitek di Brawijaya. Saya sarjana ekonomi di sebuah universitas swasta di Malang sini. Kan ikut merek lain di Sombong. Jadi saya sendiri juga kuliah. Saya sendiri sarjana ekonomi. Ibu saya dulu waktu lihat SD. Ya, SD. Itu kan sama ibu saya kalah. Padahal ibu saya SD. Kalau kira itu kan SD ini sarjana edan dari ibu. Jadi sekolah itu baik. Jangan mengatakan, wah, gak perlu sekolah, itu penting. Gak bisa lain. Karena kita hidup di zaman yang seperti ini, sehingga mencari ilmu di luar agama itu juga perlu atau juga penting. Walaupun agama tetap yang nomor satu. Karena ketika kita masuk kubur, itu semua kita akan ke kubur. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada dari kita yang seperti Highlander. Mungkin ada yang tahu, angkatan 80-an ini tahu film Highlander dulu di TVRI. Tidak bisa mati orangnya. Film. Kalau kita akan meninggal dunia dan kita tidak tahu apakah nanti malam kita akan masih bisa bertemu istri kita, tidak tahu. Allah akan, semoga panjang umur. Tapi kematian itu akan datang dan kita cuma ngantri saja. 3-4 bulan yang lalu itu kan sangat banyak Bapak Ibu. Kita waktu berodok sekali luar biasa. Tapi semoga yang meninggal ini husnul khotimah. Ya, ketika orang husnul khotimah pindah alam dari alam dunia menuju alam kubur, di sana itu pertanyaannya bukan pangkat atau akar 7, akar 49, bukan itu. Pertanyaannya bukan what's your name, bukan begitu. Walaupun kita harus juga tahu, ya, what's your name itu saya tidak, bahasa Cina juga saya bisa. Pak Pao, Fu Yong Hai itu juga bisa bahasa Mandarin. Orang bisa bahasa macam-macam itu baik. Orang bisa matematika itu baik. Orang bisa bahasa Inggris itu baik. Orang ngerti ekonomi itu baik. Orang ngerti kimia, biologi, fisika itu baik. Ulama-ulama banyak yang menguasai itu juga. Nah, cuma ketika mengajar itu ada arahkan ke akhirat supaya yang mubah jadi pahala. You understand what I'm talking about? Yes. Itu artinya jangan banyak minum air es. Ketika saya mengajar tentang IPA atau kalau sekarang bahasanya apa kalau di sekolah masih IPA? Science. Anda kan mengatakan kita kalau belajar fikih Bapak-bapak Ibu, kita lebih tahu bahwa agama itu sebetulnya mudah. Ya, agama itu mudah. Anda kalau di perjalanan Anda bisa mengkosor sholat zuhur asar jadi 22 sehingga jadi 4. 24 ya, 22 sehingga 4 itu sudah 2 sholat. Anda yang dari Lamongan tadi, Anda sudah bisa menjamak lah kalau belum bisa mengkosor ya. Kalau sudah 82 kilo Anda bisa menjamak dan bisa mengkosor ya kalau lebih dari 82 kilo. Jadi nanti zuhur ini Anda sholat mari asar sampai di Lamongan jam 3 lebih seperempat sudah masuk asar, Anda tidak perlu sholat lagi kan? Orang yang tahu bahwa hukum-hukum agama itu semakin dia tahu semakin dia memahami bahwa wah agama ini gampang tiba-tiba. Karena kita takut mau belajar agama ini nanti jangan-jangan tambah repot. Padahal tidak. Justru kalau belajar itu tambah kita tahu bahwa agama ini gampangnya luar biasa. Okay? Kemudian kalau kita belajar tafsir, kita tahu bahwa ternyata kandungan Al-Quran itu tidak seperti yang saya baca dari terjemahnya. Ternyata tafsirnya itu ada panjang di sini. Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir. Kan Allah berfirman At-Takatsur, surat At-Takatsur, akan menghancurkanmu akeh-akehan duit. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu nanti datang ke kuburan. Terjemahnya begitu. Tafsirnya tidak begitu. Itu gegernya orang di Bani Saham sama Bani Abdi Manaf di Mekah dulu. Nah itu kalau tafsir kan beda sama terjemah. Kalau terjemah kan memperbanyak, mengumpulkan harta yang banyak di dunia akan membuatmu hancur sampai kamu mati masuk dalam kubur. Kalau terjemahnya begitu. Kalau tafsirnya lebih dalam, bahwa itu dulu ceritanya ada Bani Abdi Manaf, suku Abdi Manaf, suku Saham, eker-ekeran. Saya lebih banyak dari sampean. Sampean ini kalah sama saya. Jumlah manusia saya, jumlah pengikut saya lebih banyak. Eker-ekeran sampai akhirnya mereka, saya dihitung kabeh. Karena katanya Mbak suku Abdi Manaf, dihitung kakaknya itu dihitung semua. Ini banyak-banyakan ombel, putu, akhirnya putu ini ceritanya. Kata Allah, Alhaakum at-takatsur, akan menghancurkan kalian itu banyak-banyakan, tapi gak muslim kamu. Itu akan menghancurkanmu. Nah ketika sudah dihitung ini ternyata imbang, ayo berangkatkan kuburan. Sing mati dihitung lisan, hatta zurtumul, sampai kamu berangkatkan kuburan ngitung bapakmu hanya untuk saingan, itu loh katanya Allah. Nah itu beda antara tafsir dengan terjemah. Semakin mempelajari tafsir kita semakin tahu Al-Quran ini istimewa. Mempelajari hadis begitu, kita semakin tahu bahwa Rasul ini menginginkan agama itu digawe gampang, ojo digawe ruwet. Yang ruwet itu tidak ada orangnya. Rasul itu tidak mempersulit. Ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya mau izin apa? Mau zina ya Rasul. Izin zina. Sahabat yang lain, sahabat Rasul tidak terima, berdiri, izin ya Rasulullah, izinkan saya untuk mukul orang ini. Kata Rasulullah, moh. Mungkin itu yang dipakai orang Jawa ya, moh ya. Moh itu bahasa Arab, moh, ojo. Moh, tahan, jangan. Mas, monggo maju. Ini Mamit mau zina. Kalau saya dipamiti gitu sama santri saya, tak pancal sama saya. Rasul panggil, mas maju sini mas. Ditempelkan lututnya Rasul ke lututnya si pemuda. Gemeter dia. Dia bilang, Rasul bilang, kamu kepingin apa? Pengen zina, Rasul. Pengen zina. Iya. Kalau ibumu dizinai orang kamu kan? Oh, saya tidak terima ya Rasul. Nah, kalau kamu zina dengan seorang perempuan, bisa jadi anaknya tidak terima kayak kamu. Kamu mau? Adikmu punya adik? Punya. Mau adikmu dizinai orang? Tidak terima saya Rasul. Nah, kalau kamu zina sama perempuan, bisa jadi ada kakaknya yang tidak terima seperti kamu. Itu terus begitu sampai dia mengatakan cukup ya Rasul. Tadi saya tidak ada yang lebih dari zina. Setelah jenengan bilang seperti ini, tidak ada yang saya lebih benci dari perzinahan. Dulu Rasul itu begitu. Mempelajari hadis Rasul, semakin kita tahu bahwa Rasul itu luar biasa sayangnya kepada kita. Ya, Nabi Muhammad itu membaca tentang Nabi Ibrahim yang di Al-Quran. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, yang ikut saya berarti golongan saya, yang bukan berarti saya tidak tanggung jawab. Nabi Isa mengatakan, itu antinhum fa'innahum ibadu. Kalau mereka engkau azab ya Allah, ya ini hamba, engkau berhak azab saja. Tapi kalau mereka ikut saya, ya mereka engkau ampuni, ya engkau maha mengampuni. Nabi Muhammad baca begitu itu nangis. Di hadisnya Rasul nangis sambil mengatakan, Allahumma umati ya Allah, umat saya jangan ada yang dianggap. Itu kita tahu Rasul ini mikirnya tidak seperti, mohon maaf dengan segala hormat, pada seperti Nabi yang lain. Kalau Rasul itu ada begini, iki umatku sing nurut-nurut tak doa nurut surga, sing gak nurut tak doa nurut neraka. Tidak ada begitu Rasul. Ya Allah, umatku semua masukkan ke dalam surga. Itu doa Rasul kepada umatnya. Mempelajari hadis kita makin tahu Rasul itu gimana. Mempelajari sains, galaksi, sekarang galaksi berapa? Galaksi yang ada di atas Andromeda, Bima Sakti, ada sekian ratus miliar di dalam Bima Sakti kan begitu ya. Jangan benar kan kalau saya benar. Kan di dalam galaksi Bima Sakti ini ada sekitar 200 miliar planet mungkin seperti itu. Sedangkan di atas ini masih ada ratusan galaksi. Ya, ada atmosfer di atas kita ini. Bukan atmosfer pertandingan Liverpool kan kalau di Anfield itu paling menegangkan. Atmosfer di atas ini yang menahan kalau ada meteor jatuh.
Bagaimana kok bisa ada pelangi? Bagaimana kok laut itu warnanya biru? Ya, bukan karena di Malang saja, di Surabaya ya biru ya. Bagaimana langit itu kok begitu? Kenapa ada mendung? Kenapa kok bisa hujan? Kenapa air laut itu kok asin? Kenapa malam itu kok gelap? Kenapa kok ada gerhana matahari? Itu kan dipelajari di sains. Anda buka kitab fikih tidak ada itu. Gerhana bulan ada, tentang sholat gerhana bulan ada, sholat gerhana matahari ada. Cuman kenapa kok bisa terjadi? Itu lewat sains. Sehingga mempelajari ilmu sains itu membuat kita semakin kagum ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat kita merasa saya ini bukan siapa-siapa. Ternyata kita hidup di bumi, di Indonesia yang kecil. Ya, rumah kita kecil. Terus semoga rumah kita itu baik di jangan di rumah seperti surga. Rumah kita itu kecil. Bumi ini besar segini. Bumi yang besar daratnya cuma 1/3 kalau saya nggak salah. Betul? 2/3 ini kan laut. Benar. Jadi kalau mulai ngantuk sebenarnya bisa dikasih kopi juga. 2/3 adalah air. Kok kita sudah merasa besar. Kadang-kadang ketemu konco yang biasanya baik sama kita, begitu ganti motor, kadang nggak ngopo Pak. Ngopo? Kamu masih kecil, gitu loh. Kita ini tidak punya apa-apa. Jantung yang berdetak 24 jam ini itu masih atas izin Allah Subhanahu. Darah yang ngalir di tubuh kita ini kalau tidak diizinkan Allah, mampet dia, mati kita. Minum kopi, minum teh, makan rawon, makan soto, masuknya macam-macam, keluarnya sama. Itu siapa yang mengizinkan untuk ini? Dan kita tidak tahu, kita cuma tahunya makan dan warak gitu saja. Proses di dalam sampai jadi fisik yang kuat, sampai jadi ngantuk, mungkin jadi semuanya itu diatur atas izin Gusti. Dan Allah tak khuduhus sinatul wala naum. Tidak bingung Allah itu. Kita kadang punya anak 3, apalagi bapak, kalau ibu masih kuat. Anaknya 3, anaknya 4 itu sisi nang dhuwur melemari, yang satu pampers santok keliling di halaman. Itu bapaknya sudah kuat. Bu tolong Bu, sudah tidak kuat bapak. Bapak itu pulang kerja gendong anak 5 menit itu kayak orang jam sudah. Saya begitu, insya Allah jadi lebih benar. Ya kita begitu, ibu mungkin lebih kuat. Kita kontrol 4-5 anak saja susah. Ya di sekolah, di kelas itu kadang kita susah untuk membuat mereka yang celometan. Ya yang celometan itu divaksin double aja nanti. Kan mesti orang yang celometan itu mesti ada. Sudah tidak pinter, SPP-nya nunggak. Rame di kelas itu. Ada mesti makhluk langka yang seperti itu mesti ada. Dan di setiap kelas lah Bapak Ibu, ya kita senasib lah. Nah sehingga Allah itu kita kadang bisa mengumpulkan mereka seperti itu dalam satu visi yang sama. Kadang harus dengan kekerasan, mereka jadi gembrang, mungkin baru mereka mulai diam. Tapi bayangkan Allah mengatur di bumi ini sampai semut di dalam liangnya. Allah itu tahu jodohnya semut, tahu Allah. Ada ratunya tawon, ada ratu macam-macam. Allah bisa ngatur itu semua dan membuat kita semakin merasa kecil dengan mempelajari sains. Nah, ketika jenengan ajar sains, maka bisa Anda masukkan di situ. Lihatlah anak-anak. Ya, ini contoh saja nih. Contoh kan pesannya ceramah. Anda bisa katakan anak-anak, kamu lihat bahwa galaksi yang di atas kita ini, ya ini Pluto, ini Saturnus, ini Uranus, ini Oraurus, ada planet orang gak ngurus omangkong itu ya Oraurus. Ini planet-planet ini anak-anak berputar, kemudian ada matahari yang menyinari, kemudian ada gerhana bulan, dan gerhana bulan, gerhana matahari itu karena saking istiqomahnya bulan dan matahari. Bulan dan matahari dan bintang dan gunung dan bumi pernah ditawari sama Allah. Kamu mau enggak sebelum kita dicipta dulu? Mau enggak kamu menjalankan amanat? Kalau kamu ibadah masuk surga, kalau kamu tidak baik masuk neraka. Mereka bilang enggak mau ya Al-Quran. Wa hamalahal insan, kata Allah. Yang mau itu manusia sama jin. Makanya Allah mengatakan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua itu disebut Allah. Allah tidak nyebut binatang, tidak nyebut pohon,
tidak nyebut gunung, tidak nyebut yang lain, karena Allah tahu yang lain sudah ditawarin, tak mau yang mau manusia sama jin. Kita yang mau. Padahal istiqomah kita nggak seperti istiqomahnya bulan sama matahari. Bulan itu tidak pernah dia keluar di siang hari. Matahari juga tidak pernah pore. Tahu pore ya? Oh pore. Ngambul. Matahari itu tidak pernah ngambul. Tahu-tahu itu bengi. Sampai bulan-bulan dosa. Kok keluar sekarang saya? Sumpah aku mau lawan. Kok bengi? Begitu. Allah yang mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim asyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la yusabiqun aqulun fi falakin yasbahun subhanallah. Wasyamsu, syamsu pakai shin ya, karena kalau pakai s itu merek sebuah sigaret. Pakai shin, wasyamsu matahari itu. Syams itu matahari, sifatnya kalau dalam perempuan itu ada mu'anats. Kalau saya tidak salah bahasa Prancis itu ada laki-laki perempuan. Kalau saya tidak salah begitu. Ya betul ya. Laki-laki dan perempuan. Kalau bahasa Indonesia kan sama saja. Anda mengatakan selamat siang atau sedikit alay selamat siang itu sama paham. Oh maksudnya siang. Tapi kalau bahasa Arab itu kan ada laki-laki dan perempuan. Banyak asatid di sini. Kalau orang mengatakan bahwa syamsu tajri karena dia perempuan, karena dia sifatnya melahirkan cahaya. Sedangkan qamar, bulan itu laki-laki karena dia cuma menerima cahaya. Makanya Allah mengatakan dihitung semua sama Allah. Wasyamsu matahari tajri berlari saking cepatnya. Dulu kan dipahami bahwa matahari itu berhenti pada porosnya yang keliling itu yang sekitar orbitnya. Tapi sekarang kan ditemukan bahwa matahari juga keliling. Allah mengatakan 1400 tahun yang lalu wasyamsu tajri bukan jalan loh Pak, lari dia. Saking cepatnya sekitar 18 kilo per detiknya itu kecepatan matahari, sehingga dia juga berlari di mustaqarrin laha dari taqdirul azizil alim, di garis edarnya itu kalau matahari ya, dia tidak pernah keluar di lor di kidul, tidak pernah dia timur barat every single day, setiap hari 24/7 24 jam dalam seminggu timur barat. Nanti ada waktu dia korek keluar dari barat, dan itu adalah endgame ya, game over itu sudah. Dia akan keluar satu momen dia dari barat, itu perintahnya Allah. Dan dia tidak pernah terlambat. Pernah jangan tahu matahari terbitnya itu jam 7. Waduh enak subuhnya atau esok jauh. Matahari itu tidak pernah terlambat loh hadirin. Dan dia tidak berani menerima dari Allah alat lakonono perintah kamu nanti masuk surga. Tidak berani ya Allah. Padahal dia istiqomah. Sedangkan kalau matahari dia dari timur barat dia tidak peduli apapun terjadi, dia cuma geser sedikit hanya untuk keadilan bagi orang-orang daerah Norwegia sana yang dekat kutub ya, mungkin daerah Rusia, Greenland, daerah sana itu yang dingin-dingin, sehingga mereka ini sedikit panas. Nanti sekali-sekali dia agak mengalor ya, karena dia agak mengidul sedikit, tapi dia tetap berangkatnya timur ke barat. Allah mengatakan itu. Sedangkan qamar bulan, wal qamara qadarnahu manazil, laki-laki karena dia sifatnya terima. Sifatnya dia itu dalam bentuk yang manazil, bukan limustaqarrillah, karena bulan itu sakarepe dhewe. Seperti kucing. Kucing itu tidak ada yang mengatur dia. Sakarepe dhewe. Saya ini cat lover, kita kucing. Bulan itu kadang-kadang di atas sana, karena besok dia di sana. Dia tidak pernah seperti matahari yang begini. Allah sudah bilang ini. Memang saya taruh dia manazil itu jamaknya manzil. Manzil itu satu tempat, kalau manazil banyak tempat. Makanya bulan itu kadang dia di sana, kadang di timur, kadang di barat, kadang di selatan, kadang bundar, kadang sabit, ya, kadang terang bulan. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa hatta ada kalau urjunil qadim, sehingga dia balik seperti pelepah kurma yang tua yang melengkung, bentuknya seperti busur panah. Dan kalau sabit yang kecil cuma begini saja, itu sudah ditulis semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan matahari tidak pernah selingkuh, tidak pernah ingkar pada Allah, sehingga kita bisa tahu gerhana bulan 2 hari lagi akan terjadi di Brazil, kemudian Jombang, kemudian Jepang, kemudian Amerika. Dia akan
tampak jam sekian lebih menitnya, lebih detiknya, dan akan terjadi gerhana full atau separuh itu dalam jangka waktu sekian detik. Itu kan bisa dihitung semua ini. Kenapa? Karena mereka tidak pernah suloyo, tidak pernah ingkar pada perintah Allah. Istiqomahnya on track betul, itu aja tidak berani sama Gusti Allah. Nah, kita ini semerotok wani sama Allah. Siapa yang berani kepada Allah? Kita, manusia dan jin. Di 5 alam yang kita jalani, alam roh, dulu kita cuma nama saja. Lanang, beto, alisi, tebel atau alisi harus pakai alis, itu ada tulisannya. Kemudian ke alam rohim pindah, lebih lumayan, ada wujudnya. Dulu tidak ada wujudnya, ada wujudnya sekarang. 9 bulan, saya masih ingat kenangan 9 bulan itu luar biasa. Setelah dari alam rohim pindah alam dunia yang kita hidupi sekarang. Hanya di sini orang bisa maksiat hadirin hati. Mana ada orang bisa menurut saya nolong di dalam weteng ibu, ini tidak bisa. Maksiat di dalam rahim ibu itu tidak bisa. Di sini kita itu maksiat, melanggar kepada orang tua di sini, kurang ajar kepada suami di sini, dolim ke istri di sini, berani tinggal sholat di sini, berani kepada Gusti Allah, berani kepada Nabi Muhammad, tidak beriman itu di sini. Nanti setelah itu masuk alam kubur dan di sana tidak ada yang maksiat. Kalau film misalnya kuntilanak atau kakudunan itu kan cuma film saja. Kan film itu, suster mesot, suster keramas, suster gepeng dan lain sebagainya itu cuma film. Kalau sudah pindah alam sudah berhenti. Setelah itu ke alam berikutnya, alam akhirat dibangkitkan oleh Allah itu tidak bisa maksiat juga. Kesempatan beramal atau berdosa di sini ketika kita masih hidup. Makanya saya mengajak semua yang mengajar, apapun bentuk pelajaran yang Anda sampaikan kepada murid Anda, selipkan akhirat di situ dengan cara yang lebih Anda ketahui. Ada guru, kalau Anda guru, Anda lebih tahu apa yang terbaik. Tidak perlu saya kandani. Anda sudah tahu corone ngandani anak-anak itu. Misalnya lihat anak-anak, matahari ini loh tidak pernah bohong sama Allah. Kamu juga jangan bohong ke orang tua. Jangan ada rasa bahwa kata-kata itu tidak masuk ke hati mereka. Wah, Pak, Jumatan ini kok mata berubah Jumatan. Tidak. Jangan begitu. Allah itu tidak melihat hasilnya. Allah melihat usahanya. Saya kasih contoh. Nabi Lut. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Tinggal di kota Sadum yang banyak LGBT. Masuk Nabi Lut melihat kok lanang senang ambil lanang. Ya, jadi maksiat itu tidak ada yang baru hadirin hadirin. Maksiat itu sudah lama semua. Atene wong itu mulai zamannya Qabil, ya, LGBT itu mulai zamannya Nabi Lut. Oplosan minuman keras itu mulai zamannya Nabi Soleh. Dulu itu sudah oplosan, campuran minuman itu zamannya Nabi Soleh. Dan maksiat yang lain. Nabi Lut singkat cerita mendakwai umatnya, jangan kamu suka ke laki-laki, mau perempuan banyak. Yang perempuan dikasih tahu, jangan kamu senang ke perempuan, yang laki banyak. Sampai Nabi Lut itu mengatakan kepada laki-laki yang ada di kaumnya itu, kamu tuh nikahi anak saya, anaknya Nabi Lut 3 ayu. Mereka mengatakan enggak, enak lana. Cuma 400 orang yang melakukan kejadian tragedi perlakuan, mohon maaf, homoseks itu hanya sekitar 400 orang. Zaman itu kan banyak manusia. Lebih banyak zaman ini yang melakoni jutaan, Pak. Jutaan yang sekarang ini. Tapi dulu diingatkan Nabi Lut, diingatkan tidak ada peringatan di Kubris, diadab oleh Allah, habis kota Sadum itu. Yang sukses cuma 2, Nabi Lut dan putrinya saja. Yang lain menikmati modal, ya, modal. Kalau mati dalam halus, modal yang lain. Apakah Nabi Lut diturunkan derajatnya sebagai Rasul karena beliau gagal? Tidak. Karena utusan Allah itu diperintah sampaikan, itu tugasmu. Hasil itu apa kata saya? Jangan kita begini, aku nasihati anak itu gak berubah. Itu bukan tugas kita merubah mereka. Tugas kita berusaha menyampaikan kepada mereka. Urusan hati, urusannya Gusti Allah. Karena kita ini pengajar, ya. Itu cuma bisa antara lisan ke telinga mereka saja, tidak sampai ke hati. Yang merubah hati itu Gusti Allah. Kalau orang Yaman punya satu kata bijaksana, minnal hadiyah wa minallahi hidayah. Usaha dari kita, hidayah dari Gusti. Misalnya bahasa Inggris. Anda katakan bahasa Inggris begini, kemudian
sampaikan di sana juga tentang agama. Masukkan sedikit-sedikit saja, entah itu birrul walidain, entah itu tentang sedekah, nggak harus tentang hal-hal yang menguntungkan, bagaimana itu berat. Sampaikan juga tentang akhirat, walaupun dengan bahasa yang Anda ketahui. Ketahuilah Nabi Musa dan Nabi Harun itu disuruh datang ke manusia paling bejat yang pernah dicipta Allah, yaitu Fir'aun. Allah kan tahu Fir'aun ini tidak bakal benar. Ketika Allah memerintah Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah itu kan tahu. Allah aja tahu kita mati kapan. Allah aja tahu kita ini masuk surga atau tidak. Dari sekarang, dari dulu Allah sudah tahu. Fir'aun itu Allah tahu kalau bakal membangkang terus. Tetap Nabi Musa disuruh berangkat. Karena memang tentang usaha, bukan hasil. Sehingga dikatakan oleh Allah, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Katakan kepadanya kata-kata yang halus. Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun ini lebih bejat dari iblis. Ya, di atasnya iblis. Jadi dalam di atasnya ini panglimanya lah. Fir'aun ini di atasnya iblis. Dan iblis itu pernah mendatangi Fir'aun, mengatakan kepada Fir'aun, saya salut, respect sama kamu. Iya, orang kanan sudah. Dia bilang apa sama Fir'aun? Kamu tidak sekuat saya. Kamu pengetahuanmu tidak sebanyak saya. Saya pernah di surga. Saya tahu neraka itu. Kamu tidak tahu. Saya tahu surga, kamu tidak tahu. Saya tahu malaikat, kamu tidak tahu. Tapi saya tidak berani aku Tuhan. Kau ini ciri, ya. Berani kamu ngaku Tuhan. Lanjut bang. Bisa lepas. Kalau tak duduk, batu bang. Fir'aun itu lebih hebat dari iblis dalam kebejatannya. Tetap Nabi Musa suruh berangkat. Para nono, tahu. Datangi. Allah kan tahu itu tidak akan mempan. Tahu Allah itu. Tetap diberitahu. Wa qula lahu qawlan layyinan. Ngomong sing halus. Ojo Fir'aun, Fir'aun rokok kan. Udah. Omongan sing halus. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Apa manfaatnya nasihat itu? Apa manfaatnya itu? Semoga dia sadar atau paling tidak dia mikir dia. Mungkin murid-murid Anda itu tidak pernah mendapatkan edukasi agama sama sekali di rumah mereka. Wong tuane wis pokoke kerja tok dan tidak tahu. Mungkin ada murid yang bapaknya mabukan. Mungkin ada orang tua mereka yang di rumah itu geger terus ilo-iloan. Mereka tidak ada isi agama sama sekali. Itu kesempatan kita untuk menyampaikan, walaupun dalam bahasa Inggris, walaupun dalam matematika, walaupun dalam ekonomi, walaupun dalam apapun. Misalnya contoh matematika. Ini dihitung ya anak-anak ya. Kalau di sini hitungannya keliru gampang. Kalau hitungan di akhirat itu jangan sampai keliru anak-anak. Hitungan akhirat itu tidak ada yang misteri. Allah tahu hitungan kita semua. Allah tahu sholat kita. Allah tahu. Hati hitungan akhirat dan anak ya. Ayo kerjaan oleh sing salah. Gundul itu bisa dimasukkan sedikit-sedikit karena Anda adalah orang-orang yang sangat istimewa. Semua orang yang sukses di dunia tidak akan pernah lepas dari jasa guru. Semoga kita diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menyampaikan sedikit-sedikit dari Nabi Muhammad untuk mereka dengan cara yang sangat halus, dengan cara yang baik. Siapa tahu dari situ ada anak-anak yang akan jadi lebih baik. Kalau bukan sekarang, mungkin tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Semoga Allah mengangkat derajat antum semua. Anda semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang dibanggakan Nabi Muhammad di yaumil qiyamah, menjadi orang-orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah. Anak-anak kita diselamatkan dari semua rusaknya zaman. Jadikan anak-anak kita lebih baik, lebih soleh, lebih solihah dari kita. Dijadikan kita orang-orang yang bisa untuk membawa nuansa agama di dalam rumah kita dan di sekolah kita dan di masyarakat kita, dan dijadikan kita orang-orang yang bisa berangkat untuk berziarah kepada Rasul, berangkat haji umroh semuanya. Dijadikan kita semua orang-orang yang bisa diampuni dosanya sebelum meninggal dunia, dan dijadikan kita meninggal husnul khotimah setelah panjang umur dalam keadaan sehat dan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Semoga kita tidak hanya kumpul di dunia dalam keadaan baik, nanti kita kumpul juga di surga dalam keadaan lebih baik, dan dijadikan kita orang-orang yang semua hajatnya di dunia, hajatnya di akhirat dikabulkan oleh Allah. Kalau ada yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Kalau ada yang sudah meninggal dari keluarga kita, semoga diampuni kesalahannya. Kalau ada kesalahan kita kepada orang tua, semoga Allah maafkan kesalahan